Alma terbangun dengan tubuh yang hangat. Dia mengenal aroma tubuh ini. Alma membuka mata. Seperti yang diduganya, dia sedang tertidur di pelukan Daniel, suaminya. Alma beranjak menjauh, meskipun hati kecilnya sangat senang karena suaminya telah pulang. Tapi perkataan Daniel tadi malam membekas di hati dan pikirannya. Alma menangis. Mengapa Daniel berkata seperti itu? Apa salahnya? Alma menatap tubuhnya yang penuh dengan noda kecupan. Alma sangat malu. Dia segera mengambil baju-bajunya dan beranjak ke kamar mandi. Alma terduduk di bak mandi. Air hangat membasahi tubuhnya. Dia berusaha menelaah peristiwa semalam. Daniel datang dengan kemarahan. Sorot matanya sangat dingin, dan pria itu menuduhnya sudah menggoda dan menipunya. Berulang kali Daniel menyebutnya sebagai penipu. Daniel juga menyebutnya sebagai penggoda pria lain. Apa maksudnya? Dia berkata seperti itu. Dia tidak pernah menggoda pria lain. Satu-satunya pria yang selalu ada di hatinya hanya Daniel. Lalu mengapa laki-laki itu tega menyebutnya sebagai penggoda? Alma kembali menangis. Mengapa Daniel berubah menjadi orang lain? Padahal waktu awal menikah, meskipun Daniel tidak menyukainya, laki-laki itu tidak pernah bertindak seperti ini. Mengapa sekarang sikapnya menjadi seperti ini? Mengapa sikap Daniel berubah? Alma mulai mengingat-ingat semua kenangan bersamanya dengan Daniel. Berusaha untuk menyatukan segala kepingan pasel yang berserakan. Sikap Daniel yang sangat baik sebelumnya. Bahkan terkesan bahwa pria itu juga mulai menyukainya. Seorang pria tidak mungkin selalu mencium wanita yang tidak disukainya, bukan? Daniel juga sering mencium dan memeluknya. Bukankah itu tandanya pria itu juga mulai menyayanginya? Bahkan ketika di malam di fest, mereka banyak melakukan kenangan manis bersama. Daniel mencurainya dengan banyak kejutan. Makan malam romantis di pinggir pantai. Sambil bermalam, malam pertama mereka sangat romantis. Daniel memperlakukannya dengan sangat lembut. Bahkan ketika dirinya menangis, Daniel tetap mengenangnya. Namun paginya Daniel pergi. Semenjak itu sikapnya menjadi tidak sama lagi. Sikap Daniel berubah ketika mereka sudah menghabiskan malam pertama. Apa ada yang salah? Alma terduduk. Matanya membelalak. Dia benar-benar sangat lupa dengan detail itu. Alma menutup wajahnya. Kenapa dia bisa lupa? Pantas saja Daniel bersikap seperti itu. Daniel mengira malam itu adalah malam kedua mereka. Daniel pasti kaget mengetahui kenyataan dirinya masih perawan. Pantas saja Daniel menuduhnya sebagai seorang penipu. Bodoh. Alma memukul-mukul kepalanya sendiri. Seharusnya dari awal dia jujur. Bila dia jujur, Daniel tidak mungkin akan semarah ini. Dirinya terlalu terlena oleh pernikahan ini, sampai melupakan detail penting penyebab mereka harus menikah. Lalu, bagaimana sekarang? Haruskah dia minta maaf? Alma lama berpikir dan berpikir. Kemudian dia memutuskan untuk tidak akan meminta maaf. Mungkin bila Daniel berbicara dengan bertanya baik-baik, dia akan meminta maaf atas segala sesuatu yang terjadi. Dia akan jujur dan mengakui bahwa hal itu dia lakukan karena cinta. Setelah itu, keputusan ada di tangan Daniel. Terserah pria itu mau menerimanya atau tidak. Itu seandainya. Tapi kenyataannya, Daniel tidak bersikap seperti itu.
Pria itu pergi meninggalkannya di negara orang sendirian. Kemungkinan pria itu juga pergi dari rumah, mempermalukannya di depan para karyawan, membuatnya terlihat seperti si wanita dungu yang tengah dimabuk cinta. Ya, mungkin itu ungkapan kecewaan Daniel terhadapnya. Pria itu pasti merasa dibohongi dan dicurangi. Baiklah, dia akan berusaha mentolerisasi sikapnya yang seperti itu. Tapi tadi malam, apa yang dilakukannya? Pria itu menuduhnya sebagai perempuan penggoda yang menggunakan tubuhnya untuk menggoda setiap laki-laki. Itu artinya Daniel menganggapnya sebagai wanita murahan. Daniel juga berkata bahwa dia adalah wanita licik. Belum cukup berkata kasar, pria itu juga memperkosanya, membuat jejak di setiap jengkal tubuhnya. Apa itu yang dilakukan pria waras? Alma marah, sangat marah. Dia tahu dia juga salah, tapi dia tidak bisa menerima sikap Daniel terhadapnya. Dia tidak akan memaafkan Daniel sampai Daniel minta maaf padanya. Menarik kata-kata menyakitkan yang dilontarkannya. Alma tidak akan memaafkan sifat kasar Daniel semalam. Pria itu sudah menginjak-injak harga dirinya. Alma menyelesaikan mandinya. Dia bersiap-siap ke kampus, bersiap-siap untuk kabur dari cengkraman pria itu. Alma pergi ke dapur, di mana terdapat Bi Ida di sana. Sudah bangun, Non? Iya, Alma menjawab pendek. Dia mengambil roti bakar dan memasukkannya ke mulutnya. Apa ada sesuatu yang terjadi, Non? Bi Ida bertanya dengan penasaran. Tadi malam tuannya datang dengan kemarahan. Dia mengusir Bi Ida dan Pak Thohir untuk pergi sementara waktu. Apakah terjadi sesuatu antara majikannya? Bi Ida melirik bekas kecupangan di sepanjang leher Alma. Senyum geli tersungging di bibirnya. Ah, pantas saja. Tuan Daniel ingin dia pergi. Rupanya tuannya itu ingin lanjutkan bulan madu mereka di rumahnya. Hehehe. Tidak ada. Tolong panggilkan Pak Thohir, Bi. Aku akan berangkat ke kampus. Aku akan mengantarmu. Tiba-tiba terdengar suara bariton di belakangnya. Alma segera menoleh. Dia melihat Daniel di sana, bersandar di dinding dengan muka bantalnya. Pria itu bertelanjang dada. Tatapan matanya sendu, namun masih tajam. Shh. Bahkan dengan muka bantalnya, dia pun terlihat sangat tampan. Alma menelan ludah. Kemarahannya hampir menguap. Hampir saja. Dia benar-benar menguap. Alma memalingkan wajahnya. Tidak ingin melihat wajah Daniel. Kemarahannya akan benar-benar hilang. Aku mandi dulu. Jangan kemana-mana. Aku akan berangkat sendiri. Alma berusaha menyanggah. Jangan membantah. Jadi wanita penurut. Suara Daniel terdengar seram. Mau tidak mau, Alma hanya bisa menurut. 15 menit kemudian, Daniel sudah bergabung dengannya. Dia sudah memakai pakaian rapi. Kemeja berwarna grade, dasi hitam, dan celana hitam. Penampilan simpel tapi tetap saja terlihat luar biasa di tubuhnya yang atletis. Rambutnya masih basah. Sepertinya karena terburu-buru, dia tidak sempat untuk mengeringkan rambutnya. Namun justru itu menambah poin plus baginya. Daniel terlihat lebih seksi di mata Alma. Alma menggeleng-gelengkan kepalanya, memaki-maki tekadnya yang lemah. Dia tidak boleh lemah. Laki-laki itu jahat. Sudah berkata-kata kasar dan memaksanya untuk menguasai tubuhnya. Namun, dia tetap santai seperti itu.
Tidak ada penyesalan di raut wajahnya. Alma semakin membencinya. Dia membuang muka. Jangan menatapku seperti itu. Seharusnya aku yang marah padamu. Kamu berhutang permintaan maaf. Aku sudah membayar hutangku tadi malam. Aku tidak berhutang apa-apa. Aku berangkat. Alma berdiri. Belum selangkah, dia berjalan, tangannya sudah dipegang dan ditarik kembali. Alma kembali duduk. Duduk. Daniel berkata tegas. Mau tidak mau, Alma kembali duduk. Raut wajahnya terlihat sangat kesal. Daniel menyelesaikan sarapannya dengan tenang. Kemudian dia menelepon Tito, menyuruhnya untuk tidak perlu menjemputnya. Ayo berangkat, ajak Daniel dengan menyebalkan. Kamu berhutang penjelasan. Daniel memulai. Aku tidak berhutang apapun. Alma bersikeras. Kamu menipuku. Daniel berkata hambar. Tatapannya tampak termenung. Ya, aku menipumu. Itu aku lakukan karena aku mencintaimu. Aku ingin menikah denganmu, menjadi istrimu, menjadi wanita yang juga kamu cintai. Ingin Alma berkata seperti itu, tapi dia menahan diri. Sikap Daniel tadi malam membuatnya marah. Dia tidak ingin minta maaf, karena Daniel juga berhutang permintaan maaf. Kamu tidak ngelak. Kamu memang menipuku. Daniel tampak kecewa. Sepertinya dia butuh penjelasan mengapa Alma melakukan hal itu. Namun ketika Alma tidak memberi jawaban apa-apa, rasa kecewa menghantam dadanya. Apa alasanmu melakukan hal itu, Al? Kamu tahu posisiku saat itu. Mengapa kamu tega menipuku? Jika kamu kecewa, kamu bisa menceraikan aku. Alma berkata sok tegar, padahal hatinya ketar-ketir menunggu keputusan Daniel. Daniel menginjak rem dengan tiba-tiba. Untung saja bertepatan dengan lampu lalu lintas yang berindikasi merah. Ia membuka safety belt-nya dan memegang bahu Alma. Bercerai tidak sesimpel itu, Al. Meninggalkan istri di negara orang juga tidak sesimpel itu, Kak. Mempermalukan istri di depan umum juga tidak sesimpel itu. Apalagi menuju istrinya murahan. Tidak sesimpel itu. Alma menyingkirkan tangan Daniel dan membuka pintu mobil. Dia berlari keluar. Al! Daniel memanggil-manggil. Namun Alma tidak menghiraukan. Daniel keluar dari mobil. Dia mengejar Alma dan membawanya lagi dengan cara digendong. Turunkan aku, Kak. Turunkan aku. Jangan bertingkah. Reaksi Daniel banyak disambut sorak-sorai pengguna jalan lain. Mereka terlihat terhibur melihat aksi drama Korea yang Daniel dan Alma lakukan. Daniel memasukkan Alma ke dalam mobil. Sejurus kemudian, lampu lalu lintas menjadi hijau. Alma maupun Daniel sama-sama terdiam. Mereka tampak sibuk dengan pikiran masing-masing. Daniel mengantar Alma tepat di depan kelas. Cepat masuk, aku akan menunggumu di sini. Alma tidak menjawab. Dia masuk ke kelas dengan wajah muram. Al, siapa laki-laki yang bersamamu tadi? Tanya Firda dengan kepo. Baru hari kedua, Alma sudah diantar ke kelas oleh pria yang berbeda. Yang pertama oleh pria berwajah Jawa yang memiliki wajah sangat ganteng dan manis. Dan sekarang ada pria bule yang mengantarnya ke kelas. Sebenarnya wanita seperti apa Alma ini? Bukan siapa-siapa. Fokus, Fir. Dosen sudah datang. Aku gak bisa fokus, Al. Cowok yang kemarin itu memang ganteng, tapi yang sekarang ini masuk tipeku banget. Firda menatap lewat jendela, memperhatikan Daniel yang tengah berdiri bersandar di tembok.
menjadi perhatian para mahasiswi-mahasiswi di sana. "Jangan lihat dia milikku." Alma menutup mata Firda dengan kedua tangannya. Semarah-marahnya dia pada Daniel, tetap saja dia kesal melihat Daniel menjadi pusat perhatian seperti itu. Apaan sih, Al? Katanya bukan siapa-siapamu." "Iya, tapi tetap saja jangan dilihat." "Pelit." Firda bersungut-sungut. Tanpa sadar, mata Firda menatap bekas cupangan di leher Alma yang berusaha ditutupi dengan kerah kemeja yang lebar. "Al?" Firda tampak terkejut. "Apaan?" Alma menatap bingung. Enggak ada apa-apa." Firda menatap Alma penuh tanda tanya. Di matanya, Alma terlihat seperti gadis baik-baik yang tidak akan melakukan hal yang senonoh. Tapi ternyata Alma tidak sebaik yang dibayangkannya. Firda jadi berpikir, apakah bijak meneruskan pertemanannya dengan Alma? Alma melirik ke jendela. Daniel masih ada di situ, mengawasinya dengan tajam. Mengapa Daniel menujunya menggoda pria lain? Kapan dirinya melakukan itu? Pertanyaannya itu berputar-putar di kepalanya Alma. Dia tidak ingin kejadian semalam terulang lagi. Ia sangat memalukan. Dia sedang dipaksa malam itu. Namun kenapa dirinya malah menikmatinya? Dan lebih bodohnya lagi, dia tertidur di pelukan si pemerkosanya. Benar-benar bodoh dan tidak bisa memaafkan. Agar kejadian semalam tidak terulang lagi, dia harus segera pergi dari rumah. Mungkin keputusan yang kekanak-kanakan, tapi dia harus menghindari Daniel sebisa mungkin. Dia takut emosi laki-laki itu meluap lagi dan melakukan hal gila seperti tadi malam. Dia tidak bisa pergi ke rumah Kak Nisa, karena kakaknya itu pasti akan khawatir dan menduga-duga apa yang sedang terjadi dengan pernikahannya. Begitu pula bila aku pergi ke Surabaya. Ibu dan adiknya pasti akan heboh menginap di rumah Firda. Mereka baru saja berteman. Tentu sangat tidak nyaman bila dia meminta hal itu. Lalu dirinya harus menginap di mana untuk menghindari Daniel? Lama Alma berpikir. Penjelasan dari dosen tidak ada yang masuk dalam telinganya. Yang dipikirkannya adalah bagaimana caranya supaya dia bisa melarikan diri dari Daniel. Dia tahu jawabannya. Mami Cat. Iya, dia bisa menginap di rumah Mami Cat. Mami Cat pasti akan membelanya. Beliau pasti akan melindunginya dari Daniel. Alma segera mengirim pesan pada Mami Cat. Dia meminta Mami menjemputnya di kampus tanpa sepengetahuan Daniel. Tanpa bertanya panjang kali lebar, Mami menyetujuinya. Alma tersenyum puas. Dan seperti dugaannya, Mami Cat memang bisa diandalkan. Alma menatap jendela. Dia melihat Daniel sedang menerima panggilan. Pria itu tampak bingung. Sepertinya pria itu keberatan meninggalkan kampus. Tapi di sisi lain ada pekerjaan yang menunggunya. Tak berapa lama kemudian, Daniel meninggalkan kampus. Alma menerima pesan dari Daniel. "Aku ada urusan. Aku akan kembali 1 jam lagi. Jangan kemana-mana." Alma menggunakan kesempatan itu untuk kembali menghubungi Mami. Setengah jam kemudian, Mami membalas pesannya, mengatakan bahwa dia sudah berada di depan kampus Alma. Alma tersenyum puas. Setelah berpamitan pada Firda dan kawan-kawan, dia menghambur pergi untuk menemui Mami Cat. "Ma?" Alma menghambur ke pelukan Mami yang dengan hangat juga membalas pelukannya. "My baby, bagaimana kabarmu sayang?" "Baik, Ma." Ma, bisakah aku menginap di rumah Mama?" "Wow, bisa banget sayang. Ayo kita pulang sayang." Mama tidak menanyakan alasannya.
Ini pasti berkaitan dengan anak Mami yang sangat menyebalkan. Mami tidak perlu tahu alasannya, sayang. Terima kasih, Mah. Mami sangat mengetahui karakternya. Mami sangat memahami, sayang. Mami sangat senang kamu memilih untuk bersama Mami ketika memiliki masalah dengannya. Mami Cat mengelus rambut Alma dengan lembut dan memeluknya dengan sayang. Terima kasih, Mah. Sudah mau mengerti. Alma pulang bersama Mami Cat. Dia memutuskan untuk tinggal bersama Mami selama beberapa waktu. Mami Cat menelpon Bu Ida, menyuruhnya untuk memaking baju-bajunya. Sementara Pak Thohir bertugas mengantar baju-baju itu. Mami memberikan kamar lama Daniel untuk ditempati. Meskipun kesal pada Daniel, tapi hatinya menghangat berada di ruangan itu. Ma, aku minta tolong. Minta tolong apa lagi, sayang? Jangan biarkan dia membawaku, Mah. Aku ingin tinggal di sini seterusnya. Iya, sayang. Jika itu yang kamu mau, maka Mami akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Sekarang beristirahatlah. Mami mencium kening Alma dengan lembut dan membiarkan Alma untuk beristirahat. Mami menatap pintu kamar. Pikirannya tampak kemana-mana. Apakah rencananya berhasil atau gagal? Apakah peristiwa di Maldives ada hasilnya? Dia sudah menyuruh pelayan untuk membocorkan kondom Daniel. Apakah ada gunanya? Mami Cat sangat mengetahui sifat dan karakter anaknya. Meskipun Daniel sudah lama berhenti menjadi playboy, tapi dia memiliki kebiasaan untuk menyimpan kondom di laci kamar. Dia sudah menyuruh pelayan untuk membocorkan benda itu satu persatu sebelum kedatangan mereka. Apakah usahanya ini ada hasilnya? Apakah keinginannya untuk mendapatkan cucu bisa segera terpenuhi? Atau malah sebaliknya, gagal total?